Tema kita judulnya Gereja Philadelphia. Gereja Philadelphia. Jadi ini adalah khotbah 7 gereja di kitab Wahyu, dan saudara kita sudah belajar. Dari 7 gereja kita sudah belajar, ini adalah gereja Philadelphia adalah gereja ke-6. Kita baca referensi kita dari Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Dan kepada malaikat jemaat di Philadelphia tuliskanlah, inilah perkataan dari yang kudus dan yang benar, yang memegang kunci Daud, yang membuka dan tidak seorang pun dapat menutupnya, yang menutup dan tidak seorang pun dapat membukanya. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu, lihatlah aku telah membukakan pintu bagimu yang tidak seorang pun dapat menutupnya, karena kekuatanmu kecil, tetapi kamu telah menaati firmanku dan tidak menyangkal namaku. Lihatlah, aku akan membuat para sinagoga iblis itu yang mengaku sebagai orang Yahudi tetapi sebenarnya bukan, melainkan berbohong. Aku akan membuat mereka datang dan sujud di kakimu dan membuat mereka tahu bahwa aku mengasihimu. Karena kamu telah memelihara firman ketekunanku, aku akan memeliharamu dari masa kesusahan yang akan datang ke seluruh dunia untuk menguji mereka yang tinggal di bumi. Ayat 11, aku segera datang, peganglah apa yang kau miliki supaya tidak seorang pun akan mengambil mahkotamu. Ia yang menang, aku akan menjadikannya tiang penyangga bait suci Allahku, dan ia tidak akan pergi lagi dari situ, dan aku akan menuliskan padanya nama Allahku dan nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang itu turun dari surga, dari Allahku dan namaku yang baru. Ayat 13, ia yang memiliki telinga biarlah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian pada firman Tuhan. Jadi saudara, gereja Philadelphia kalau saya lihat di peta saudara, lokasinya berada dari Sardis, itu letaknya ada berjarak 40 km dari selatan timur kota Sardis, yang kita udah bahas kemarin tentang gereja Sardis. Dan kota ini dibangun tahun 138 sebelum Masehi oleh seseorang penemunya sekaligus yang membangunnya, yaitu raja dari Pergamus yang bernama Raja Attalus II Philadelphus, sesuai namanya, Philadelphia. Kalau saudara mau pergi ke kota-kota di seluruh Asia kecil ini, ya, yang saudara bisa lihat, saudara lihat posisi Philadelphia, dia posisinya ada di mendekati, ada di bawah tengah-tengah. Jadi setiap orang akan lewat mengakses, pergi ke lewati Philadelphia ini. Sehingga kota ini adalah kota di mana banyak sekali persinggahan suku-suku bangsa, ya, banyak percampuran antara banyak budaya suku-suku bangsa di dalam kota ini, termasuk budaya Yunani. Dan kalau saudara masih ingat yang kita sudah pelajari, kebanyakan gereja-gereja dari 7 gereja yang kita sudah belajar di kitab Wahyu, hampir semua gereja ini adalah gereja yang kaya. Gereja yang kaya raya. Gereja yang bangunannya besar, bagus, orangnya yang jemaat yang kaya-kaya. Tetapi kecuali gereja Philadelphia ini adalah gereja yang kecil sekali dan jemaatnya sedikit sekali. Dan juga gerejanya miskin. Dan saya masih ingat dari 7 gereja ada 1 gereja lagi yang juga gereja yang miskin. Selain gereja Philadelphia. Masih ingat? Gereja apa? Gereja Smyrna. Gereja Smyrna, ya jangan lupa itu. Jadi dari 7 ada 2 gereja yang miskin. Gereja apa aja? Smyrna dan gereja Philadelphia yang kita belajar hari ini. Dan gereja Philadelphia, meski mereka miskin, tetapi mereka telah menjaga iman mereka dengan baik, sehingga gereja ini hanya menerima pujian dari Yesus, tanpa menerima teguran. Kalau gereja yang lain yang kaya, mereka dapat pujian, tapi juga terima teguran. Jadi saudara, gereja Philadelphia dan gereja Smyrna adalah gereja yang hanya terima pujian, tanpa terima teguran dari Yesus. Jadi ternyata kalau kita lihat ternyata kemapanan hidup, kekayaan ketika kita memperoleh itu kita harus jadi orang yang berhati-hati. Kenapa? Karena ketika kita menjadi nyaman hidup kita, menjadi kaya secara materi, cenderung kita akan menjadi head on. Cenderung kita akan menjadi orang yang kehilangan kemurnian iman kita lagi. Kita menjadi serakah, menjadi orang yang hanya mengejar kenikmatan dunia. Kita bisa berubah jadi dari orang yang rendah hati, kita bisa berubah jadi orang yang sombong. Dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya kekayaan bisa membuat kita kehilangan kemurnian iman. Bukan berarti kita gak boleh kaya. Tapi ketika kita kaya, kita harus hati-hati. Karena di dalam kekayaan itu, kita bisa meninggalkan iman kita. Karena kalau kita lihat gereja-gereja miskin, justru mereka tidak terima teguran.
Kata Philadelphia sendiri dalam bahasa Yunani adalah Philadelphia, artinya kasih persaudaraan, kasih persaudaraan. Dan kita sudah belajar tiap minggu, kita sudah tahu. Poin pertama kita akan lihat karakter Yesus, karakter pribadi Yesus ketika berhadapan dengan gereja Philadelphia. Jadi kita lihat Wahyu 3 ayat 7 tadi dikatakan bahwa apa? Yesus pribadi adalah sosok yang apa? Yang kudus, katakan yang kudus. Jadi kepribadian Yesus yang pertama itu dikatakan Yesus adalah pribadi yang kudus. Jadi Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang kudus. Kalau kita lihat catatan referensi yang lain di Alkitab di 1 Yohanes 2 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu telah memiliki pengurapan dari yang kudus. Maksudnya Yesus sebenarnya di sini, yang kudus. 1 Petrus 1, 15, 16 katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi saudara, meski gereja Philadelphia adalah gereja yang kecil, jemaatnya sedikit, tidak banyak, dan di mata orang-orang akan menilai bahwa gereja ini gereja yang gagal. Gereja yang gak berkembang, gereja yang gak bertumbuh. Tidak sehebat, sekeren gereja-gereja yang mega church, yang fasilitasnya luar biasa, yang jemaatnya banyak. Orang kan anggap bahwa gereja ini gereja yang gak dianggap. Tetapi justru gereja yang seperti ini menjadi gereja yang mendapat perhatian dari Yesus. Karena Yesus telah melihat bahwa gereja seperti ini telah menjaga kemurnian imannya terhadap dunia ini. Jadi hari ini saudara, ternyata meski kita memiliki gereja yang kecil, asal kita bisa menjaga iman kita dengan baik, menjaga hidup kita kudus dengan baik di hadapan Tuhan, maka Yesus meskipun kita gereja yang kecil, Yesus akan memuji kita. Amin. Ternyata gereja besar atau kecil yang bagi Tuhan itu tidak penting. Yang penting adalah apakah ada iman, apakah jemaat hidup di dalam kekudusan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa gereja Philadelphia ini miskin dan jemaatnya kecil? Gerejanya bukan gereja yang besar. Kalau lihat di Wahyu 3 ayat 8, saudara bisa lihat dikatakan bahwa karena kekuatanmu kecil. Karena kekuatanmu kecil. Jadi kekuatan yang kecil di sini memperlihatkan bahwa ini jemaat gereja jumlahnya sedikit, nggak banyak. Bukan gereja yang dengan gedung yang besar, dengan jemaat yang banyak sekali yang mau masuk gereja sampai harus ngantri. Bukan seperti itu. Ini adalah gereja yang nampak di mata dunia tuh gereja yang remeh, gereja yang sederhana, gereja yang tidak berkembang, seperti tidak bertumbuh. Tapi justru gereja seperti itu Tuhan puji. Jadi firman hari ini mau menguatkan hati saudara yang bergereja di gereja yang kecil. Bahwa jangan berkecil hati jika saudara punya gereja yang ukurannya bukan gereja yang besar. Karena ukuran Tuhan bukan besarnya gedungnya, bukan banyaknya jemaatnya. Tapi apakah orang-orang di dalamnya hidup takut akan Tuhan? Apakah orang-orang yang di dalamnya menjalani hidup yang kudus? Apakah orang-orang di dalamnya hidup sesuai dengan firman Tuhan? Itu yang menjadi ukuran Tuhan ketika melihat sebuah gereja. Karena itu mari kita jangan permasalahkan hal-hal yang tidak mendasar soal gedung gereja yang harus besar ataukah harus jemaatnya banyak. Karena yang menjadi perhatian Yesus, pujian Yesus adalah iman. Jadi mengapa Yesus memperkenalkan diri sekarang sebagai pribadi yang kudus? Kenapa Yesus harus memperkenalkan diri sebagai pribadi yang kudus? Kata kudus di sini dalam bahasa Yunani adalah hagios. Artinya apa? Memisahkan diri dari dunia. Mengisolasi diri dari dunia. Atau memisahkan diri untuk Tuhan. Set apart, dipisahkan. Jadi mereka memisahkan diri dari dunia untuk supaya nilai-nilai dunia tidak mengkamirkan mereka. Akan tetapi sekarang saya coba pikirkan kalau saya jadi jemaat gereja Philadelphia. Jika hari ini saudara adalah gereja yang jemaatnya tidak kaya, saudara miskin, ya saudara tidak punya kehebatan, saudara tidak punya pengaruh. Kira-kira saudara yang datang ke gereja dengan status kondisi background saudara seperti itu, miskin, tidak punya pengaruh, tidak ada kekuatan, bukan orang yang penting, bukan orang yang terpandang.
Terus saudara memisahkan diri kan dari dunia, ya, supaya tidak terkamir oleh nilai-nilai dunia. Kira-kira tapi orang dunia waktu lihat saudara, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka mengagumi saudara? Enggak. Apa yang mereka lakukan ketika lihat saudara datang dari gereja yang seperti itu? Apa yang mereka pikirkan tentang saudara? Mereka akan bully saudara. Mereka akan olok-olok saudara. Kamu bilang gereja kamu ada Tuhan. Mana gereja kamu ada Tuhan? Tiap minggu jemaatnya nggak ditambah-tambahkan. Mana buktinya bahwa gereja kamu ada Tuhan? Kok yang datang orang miskin semua? Orang-orang yang nggak hebat di sini, orang yang nggak terpandang. Gereja Philadelphia, mereka mengisolasi diri dari dunia. Tapi di lain sisi, orang dunia ini kepada gereja Philadelphia, mereka juga mengucilkan mereka. Jadi saudara, kalau misalnya saudara adalah bagian hari ini jemaat gereja Philadelphia, jemaatnya bukan bertambah berkurang. Saudara tahan gak beribadah dengan kondisi kayak gitu? Tahan gak? Bisa tahan gak? Saudara bisa tahan gak dengan penilaian orang terhadap saudara? Saudara bisa tahan gak dengan mungkin olok-olok teman saudara? Ya, nggak salah. Jangan-jangan gereja kamu yang dulu lebih benar daripada yang sekarang loh. Kamu gak mau pulang ke gereja kamu yang lama. Jadi mereka hanya jadi bahan ledekan dan cemooh dari orang-orang dunia. Tetapi sekarang saudara, kira-kira saudara mengerti gak kenapa Yesus harus berkata bahwa aku yang kudus kepada mereka jemaat Philadelphia menjalani hidup yang kudus, memisahkan diri dari dunia. Saya tahu jadi mengapa Yesus harus memperkenalkan diri sebagai yang kudus. Yesus sedang mau mengatakan bahwa gini loh, Yesus sedang menguatkan hati mereka. Yesus mau katakan jangan bersedih. Kalau kamu memisahkan diri kamu dari dunia ini, aku pun telah memisahkan diri dari dunia ini. Kalau kamu dikucilkan oleh dunia ini, jangan sedih. Aku membawa firmanku kepada dunia ini, aku pun ditolak oleh dunia ini. Aku dihina, aku dicemooh, aku diolok-olok oleh dunia ini. Bahkan imam-imam yang mengenal Taurat dengan baik menolak aku. Jadi apa yang Yesus lakukan kepada mereka ini seperti sebuah penghiburan untuk menguatkan hati mereka. Bahwa kalau kamu ngalamin itu, aku juga alami itu. Kalau kamu mengalami hidup harus memisahkan diri hidup kudus, aku pun telah memisahkan diri seperti kalian. Jadi hari ini saudara, yang harus kita pikirkan hari ini, apakah kita menjalani hidup yang kudus. Waktu kita bekerja, apakah kita bekerja dengan benar? Waktu kita bisnis, apakah kita bisnis dengan benar? Waktu kita pergi sedang bisnis trip, ya keluar kota, apakah kita menjaga kekudusan? Apakah ketika kita sendirian di kamar, kita menjalani, kita hidup kudus ketika tidak ada siapapun, apakah kita tetap hidup kudus? Ketika kita di sekolah, di kampus, apakah kita tetap hidup kudus? Ketika kita kumpul sama orang-orang, apakah kita menjaga kekudusan? Di dalam perkataan dan perbuatan kita. Apakah kita hanya kudus hanya 2 jam ini pas hari ibadah? Atau kita menjaga hidup kita kudus dari Senin sampai Sabtu? Hari ini saudara, kita sedang di penghujung akhir tahun. Kita punya waktu hanya menutup tahun ini, kita punya waktu 30 hari. Dan seluruh orang dunia sedang memikirkan liburan. Tapi karena kita anak-anak Tuhan, kita harus punya gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Dengan cara gaya hidup orang dunia. Kalau orang dunia memikirkan bagaimana menghabiskan liburan. Tapi kita bersyukur kita hari ini, kita akan nanti hari liburan anak sekolah kita akan kumpul sama-sama lagi. Kita akan belajar firman dan kita akan doa nyembah Tuhan sama-sama. Saudara kita mesti punya 30 hari ya. Kalau orang 30 hari mungkin merencanakan liburan, saudara punya waktu 30 hari untuk menutup tahun
2024 ini dengan mulai melakukan hal-hal yang di hadapan Tuhan yang mungkin saudara belum lakukan. Saudara yang belum baca Alkitab sampai habis, mari. Ini kesempatan saudara untuk menyelesaikan pembacaan Alkitab tahunan saudara. Saudara yang hari ini mungkin punya janji mau memenangkan, menginjil, memberitakan firman kepada banyak orang. Mari saudara lebih banyak lagi beritakan firman kepada banyak orang. Mari kita tutup tahun ini dengan melakukan banyak hal-hal yang baik di hadapan Tuhan sehingga tidak ada penyesalan untuk tahun ini. Amin. Yang kedua saudara, Yesus tampil sebagai pribadi sebagai disebut yang benar. Sesuai dengan Wahyu 3 ayat 7. Dikatakan Yesus adalah yang benar. Jadi Yesus namanya selain yang kudus, dia adalah benar. Wahyu 19 ayat 11 dikatakan, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Jadi Yesus kedatangan kedua digambarkan bahwa dia akan datang dengan menunggangi kuda putih. Dan nama Yesus ini disebutkan sebagai yang setia dan yang benar. Yesus adalah benar. Jadi nama Yesus adalah benar. Selain Yesus adalah benar, bahwa firman Allah juga adalah benar. Firman Allah adalah benar sesuai dengan Wahyu 19 ayat 9. Kita baca sama-sama, 2, 3. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Perkataan ini adalah benar. Apa perkataan Allah? Itu adalah firman Allah. Maka Yesus adalah benar. Firman Allah adalah benar. Firman Allah dan perkataan Allah sendiri itu adalah benar. Dan kata benar di sini dalam bahasa Yunani adalah aletinos, artinya benar. Jadi perhatikan baik-baik, ini yang penting, perhatikan baik-baik. Nama Yesus itu adalah nama yang benar, oke? Firman Allah itu adalah yang benar. Maka saudara, jika hidup kita, perhatikan baik-baik, jika hidup kita tidak benar, jika hidup kita tidak hidup kudus, jika hidup kita tidak hidup sesuai dengan firman Allah yang benar, menurut saudara apa yang terjadi pada kita? Yang terjadi adalah kalau Yesus kudus, kita harus kudus tadi dikatakan demikian. Betul gak? Kalau Yesus benar, kita harus benar. Jadi untuk kita bisa bertemu Yesus, berdiri di hadapan Yesus, kita harus punya hakikat yang sama, roh yang sama. Kalau Yesus kudus, kita harus kudus. Dia benar, kita harus benar. Jadi akibatnya kalau kita hidupnya tidak benar, maka kita tidak bisa berdiri bersama-sama Yesus. Kita tidak bisa berjalan bersama-sama Yesus. Kenapa? Karena Yesus kudus, kita tidak kudus. Yesus benar, kita tidak benar. Hakikatnya berbeda. Jadi saudara, karena Yesus itu benar dan kita tidak benar, hasilnya yang berikutnya adalah apa? Kita nggak bisa kita tidak bisa mengerti firman Allah dengan baik. Karena firman Allah itu adalah benar. Jadi hanya orang yang benar bisa mengerti yang benar. Hanya orang yang benar dia bisa melihat hal-hal yang benar. Dan itu adalah bicara firman Allah. Maka dosa itu membuat kita jadi tidak benar. Dosa menghalangi kita untuk bisa melihat penyingkapan firman Allah. Jadi masalahnya bukan firmannya yang sulit dimengerti. Tetapi posisi hati kita ada yang tidak benar membuat yang benar ini gak bisa masuk. Yang kudus ini gak bisa masuk ke kita. Karena terhalang oleh dosa. Ketidakbenaran. Jadi untuk supaya yang benar ini bisa masuk, kita harus buang yang tidak benar. Supaya yang benar ini bisa masuk hati kita. Saya bisa mengerti maksudnya? Amin? Saya bisa mengerti?
Jadi kenapa kita nggak bisa menanggap terhadap firman Tuhan? Kenapa kita nggak bisa ngerti firman Tuhan? Pasti jelas ada dosa. Apakah itu dosa keserakahan? Lebih cinta uang, lebih mencintai firman? Apakah karena ada hawa nafsu yang jahat? Apakah karena ada kekerasan hati kita sehingga membuat kita nggak bisa mengerti firman Tuhan? Kita menjadi bosan dan tidak tertarik pada firman Tuhan. Dan kalaupun mungkin kita bisa melihat firman itu, kita hanya melihat dengan otak kita. Kita harus mengerti dengan otak tanpa memahami dengan hati. Dan kalau kita melihat firman itu datang pada kita, mungkin kita akan lihat dengan cara yang berbeda dengan Tuhan mau kita lihat. Artinya kita menafsir sesuka hati kita. Itu sebabnya saudara, orang jahat, orang berdosa, mereka tidak bisa mendengar firman Allah. Karena hakikat mereka tidak benar. Hanya orang benar yang bisa mendengar hal yang benar, yaitu firman Allah. Dan mendengar di sini bukan sekedar dengar pakai telinga, tetapi saudara bisa menanggap, bisa mengerti firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau saudara mengerti. Bukan pakai pikiran sendiri atau tafsir sendiri. Karena itu kiranya kita menjadi hidup yang kudus dan rendah hati, supaya Tuhan mempercayakan lebih banyak lagi penyingkapan firman buat kita. Amin. Dan karakter pribadi Yesus yang ketiga dikatakan bahwa Yesus sebagai memiliki kunci Daud. Sesuai dengan Wahyu 3:7 dikatakan bahwa yang memegang kunci Daud. Apa artinya? Apa artinya Yesus memegang kunci Daud? Apa artinya? Kunci dibutuhkan untuk apa? Buka pintu. Maka jika bicara kunci Daud, maka artinya bahwa ini untuk membuka pintu rumah Daud. Betul nggak? Ya, buka pintu Daud, rumah Daud. Tetapi saudara, istilah rumah Daud di Alkitab tidak bicara tentang rumahnya Daud. Ketika saya lihat di Alkitab, istilah rumah Daud itu bicara tentang bukan rumahnya Daud, tetapi kerajaannya Daud. Kerajaan Daud. Contohnya di mana? Referensi di 1 Tawarik 17:24. Terjemahan NASB yang sudah saya terjemahkan. Biarlah namamu tetap kokoh dan besar untuk selama-lamanya dengan mengatakan Tuhan semesta alam adalah Allah Israel, Allah bagi Israel dan rumah hambamu Daud tetap kokoh di hadapanmu. Rumah bisa diterjemahkan juga keluarga. 2 Tawarik 21:7 terjemahan NASB dikatakan, namun Tuhan tidak mau membinasakan rumah Daud oleh karena perjanjian dibuatnya dengan Daud. Dan oleh karena Tuhan telah berjanji untuk memberikan kepadanya dan kepada anak-anaknya keturunan untuk selama-lamanya. Jadi kata rumah Daud di Alkitab itu bukan merujuk kepada rumah Daud secara lahiriah atau bicara tentang rumah tangga Daud atau keluarga Daud saja, tetapi ini merujuk kepada apa? Kerajaan Daud. Dalam arti bahwa garis keturunan daripada Daud tidak akan pernah terputus untuk meneruskan tata kerajaannya. Dan kerajaan Daud ini di Alkitab kalau kita perluas lagi itu artinya menjelaskan tentang kerajaan Allah. Jadi kerajaan Daud itu sama dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Jadi kalau saudara punya kunci rumah, maka saudara bisa buka pintu rumah dan masuk ke dalam. Tetapi sekarang kita bisa tahu bahwa waktu dikatakan Yesus punya kunci rumah Daud, artinya Yesus punya kunci kemana? Kerajaan Allah. Jadi Yesus pegang kunci kerajaan Allah. Jadi apa yang harus saudara lakukan kalau saudara tahu bahwa Yesus punya kunci untuk masuk kerajaan Allah? Kalau saudara pintar, apa yang saudara lakukan? Hah? Gimana? Apa yang saudara lakukan? Kalau saudara tahu nih, saya punya kunci pergi ke surga, apa yang harus saudara lakukan? Ikut aja? Ikutnya hanya ikut aja? Iya, ikut terus. Kalau saya nanti pergi ke Tangerang, saudara ikut saya? Kira-kira kalau saya menghilang, saudara takut gak? Iya, karena kalau sampai saya hilang keselamatan saudara. Jadi saudara harus sama saya gimana? Selain ikut terus, cara supaya bisa ikut apa? Mata saudara gimana? Harus liatin terus loh. Harus plototin terus,
harus terus ikutin terus kemana pergi. Demikian saudara sama Yesus. Jadi supaya saudara bisa masuk ke kerajaan Allah, caranya cuma satu, saudara harus berdiri bersama-sama Yesus, berjalan bersama-sama Yesus, menempel terus sama Yesus, terikat terus kepada Yesus. Maka asal saudara bisa tinggal bersama Yesus, terikat bersama Yesus, jika Yesus buka pintu surga dan dia masuk ke dalam kerajaannya, saudara pun akan ikut terbawa masuk ke dalam. Karena hanya Yesus yang bisa buka pintu surga, karena dia yang pegang kuncinya, bukan saya tentunya. Jadi asalkan gereja NJM senantiasa terikat dengan Yesus, tinggal bersama Yesus, berjalan bersama Yesus setiap hari, maka saudara pintu itu akan terbuka, pintu surga akan terbuka bagi saudara. Maka itu sebab kita akan lihat bahwa poin yang keempat, kita lihat pribadi Yesus yang keempat, bahwa dikatakan bahwa jika Yesus sudah membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Jika Yesus sudah menutup pintu, tidak ada yang dapat membukanya. Sesuai dengan Wahyu 3 ayat 7 dikatakan yang membuka dan tidak seorang pun dapat menutupnya, yang menutup dan tidak seorang pun dapat membukanya. Referensi lain saya bisa lihat di Yesaya 22 ayat 22, dikatakan, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat ini sedang bicara tentang Mesias, yaitu Yesus. Yesaya ini. Jadi dikatakan bahwa kunci rumah Daud atas di bahu Yesus yang adalah Mesias. Oke? Mesias artinya apa? Juru selamat. Oke? Jadi ini artinya apa? Bahwa kunci keselamatan itu ada di tangan Yesus. Jadi apa pekerjaan Mesias, yaitu Yesus? Dia membuka dan menutup pintu keselamatan. Jadi ketika Yesus membuka pintu, tidak ada seorang manusia pun yang sehebat apapun, seterkenal apapun, sepengaruh apapun bisa menutup pintu itu. Jadi kalau Yesus sudah membuka pintu berkat atas hidup saudara, musuh saudara mau tutup pintu berkat itu pun sudah tidak bisa. Kalau Yesus sudah buka. Betul gak Bu? Ya, betul. Ya. Di bisnisnya dia dipersulit. Ada satu orang yang mempersulit dia. Sehingga orang ini menghalangi Bu untuk terima orderan. Tapi kita doa sama-sama. Dan akhirnya Tuhan buka pintu itu. Orang yang sebenarnya kalau kita pakai akal sehat sangat tidak mungkin ya. Karena sangat bermusuhan. Bagaimana seorang yang bermusuhan bisa memberikan pertolongan? Kalau pada dasarnya dia aja udah ngajak bermusuhan. Ya. Selalu menghindar, tapi orang ini akhirnya bisa ditekuk hatinya sama Tuhan dan bisa dikembalikan kepada sehingga ordernya terbuka, pintunya terbuka. Selalu bisa lihat. Jadi kalau Tuhan sudah buka itu pintu, setan, iblis pun mau tutup tidak bisa. Itu sebabnya saya berdoa kiranya setiap saudara menerima pintu perkenanan Tuhan sehingga pintu berkat saudara dibuka, amin. Pintu bisnis yang tertutup menjadi terbuka. Pintu karir yang selama ini mungkin tersendat menjadi terbuka. Dan saudara mungkin yang sedang bergumul dengan setan saudara, pintu berkat kekuatan dan kesembuhan juga terbuka bagi saudara di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tetapi juga demikian jika Tuhan marah, saudara, pintu berkat itu pun bisa ditutup. Sehingga mau serajin apapun kita bekerja, mau pakai cara apapun untuk bisa memperoleh uang, jika pintu berkatnya ditutup, sampai bercucuran keringat darah pun tidak akan ada hasilnya. Kita masih ingat bahwa di zaman Nuh ketika air bah mau datang, siapa yang tutup pintu Batra dari belakang? Masih ingat? Siapa yang tutup pintu Batra Nuh? Tuhan. Tuhan yang tutup pintu Batra Nuh. Bukan Nuh, bukan orang yang di luar, tapi Tuhan sendiri yang tutup. Ketika Tuhan sudah tutup pintunya, yang terjadi apa? Air bah, penghakiman. Perhatikan, mengerikan sekali. Jangan sampai Tuhan tutup pintu hidup kita. Amin, tapi dia membukanya. Waktu Tuhan tutup pintu itu, maka yang ada bukan lagi pengampunan, tapi penghakiman. Sesuai dengan Kejadian 7 ayat 16 dikatakan bahwa Tuhan menutup pintu Batra itu di belakang Nuh. Maka kalau begitu saudara, pintu keselamatan itu hanya melalui nama Yesus. Karena Yesus yang bisa buka pintu surga,
maka pintu keselamatan harus diberikan langsung oleh Yesus, baru manusia bisa diselamatkan melalui nama Yesus. Karena keselamatan saudara tidak bisa pakai nama siapapun, tidak bisa pakai tokoh agama manapun yang meski di mata manusia, orang ini adalah orang yang saleh, orang yang sangat dihormati, akan tetapi keselamatan hanya melalui nama Yesus. Ini sesuai dengan catatan Kisah Rasul 4:12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, maksudnya Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu sebabnya keselamatan sekali lagi hanya bisa diperoleh melalui nama siapa? Nama Yesus. Itu sebabnya mengapa sampai hari ini saudara, masih banyak orang yang tidak percaya Yesus yang adalah pemilik surga. Mereka tidak mau datang kepada Yesus. Kenapa? Karena, saudara bisa jawab? Saya ulang pertanyaan. Mengapa sampai hari banyak orang yang tidak mau datang pada Yesus? Pada jelas-jelas Yesus yang punya kunci surga, Dia bisa buka pintu surga dan mengizinkan kita masuk ke dalam surga, tapi mereka nggak mau datang. Oke, mereka tidak percaya. Tapi apa membuat mereka tidak percaya? Sekali saya bilang tadi, bahwa Mesias adalah Yesus, Dia yang bisa memberikan keselamatan itu. Kenapa? Karena pintu keselamatan tidak terbuka buat mereka. Kenapa tidak terbuka buat mereka? Karena Yesus tahu biarpun dibuka mereka akan menolaknya. Itu sebabnya pintunya gak pernah dibuka bagi mereka. Jadi gak heran ketika saudara nginjilin orang mungkin. Atau sampai hari ini masih banyak orang menolak atau bahkan meremehkan Yesus, menghina Yesus. Jangan heran kalau mereka begitu. Karena pintu keselamatan itu tidak terbuka buat mereka. Nah, kita lihat yang kedua, poin 2 adalah pujian Yesus buat gereja Philadelphia. Ada hal-hal yang Yesus tahu dan Yesus puji tentang mereka. Wahyu 3 ayat 8 dikatakan, aku tahu perbuatan-perbuatanmu, lihatlah aku telah membukakan pintu bagimu yang tidak seorang pun dapat menutupnya karena kekuatanmu kecil, tetapi kamu telah menaati firmanku dan tidak menyangkal namaku. Kalau saya lihat, aku telah membukakan pintu bagimu. Kata aku telah membukakan pintu bagimu. Jadi artinya gini, Yesus sudah, di terjemahan lain saya bisa temukan itu seperti kata-kata gini, aku telah meletakkan pintu yang sudah terbuka di depanmu. Aku telah menaruh pintu yang sudah terbuka di hadapanmu. Jadi ada pintu yang sudah terbuka. Saudara bisa lihat ya pintunya. Pintunya sudah terbuka. Jadi bagaimana Yesus bisa tahu bahwa pintu itu sudah terbuka? Bagaimana Yesus bisa tahu bahwa pintu itu sudah terbuka? Kenapa? Dia pegang kunci. Karena dia pegang kunci apa? Dia yang buka. Ya, itu sederhana jawabannya. Soalnya terlalu rumit. Jadi kenapa Yesus bilang pintunya sudah aku buka? Karena dia yang buka. Kalau bukan dia yang dibuka kan dia nggak kasih tahu gitu. Karena dia yang buka maka dia kasih tahu itu udah aku buka. Kalau aku udah buka kamu tinggal masuk gitu loh. Sederhana. Kadang-kadang kita terlalu ribet sendiri. Ya kan? Karena dia pengen kunci. Dia yang pegang kunci, dia yang buka, dia kasih tahu itu udah aku buka. Silakan masuk. Jadi sudah jelas karena Yesus yang buka pintunya. Maka saudara, sekuat apapun seseorang, sehebat apapun, seberpengaruh apapun orang itu, kalau mereka mau buka pintu itu mereka tidak bisa. Hanya Yesus yang bisa buka pintu berkat kita dan Yesus pula yang sanggup menutupnya. Itu sebabnya saudara kita harus datang pada Yesus untuk Dia membukakan pintu bagi kita. Nah, pintu apa saja yang sudah dibuka sekarang? Pintu apa saja yang sudah dibuka? Pertama adalah pintu kerajaan surga. Karena masuk ke dalam kerajaan surga itu hanya bisa melalui Yesus yang adalah pintu itu sendiri. Sesuai dengan Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, akulah pintu. Barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Jadi Yesus adalah pintu keselamatan. Maka hanya melalui Yesus kita bisa selamat.
Jadi untuk kita bisa selamat, kita harus melekat terus pada Yesus, percaya pada Yesus, taat pada firman-Nya, maka pintu surga akan terbuka bagi kita dan kita bisa masuk ke dalamnya. Wahyu 3:12 katakan, ia yang menang, aku akan menjadikannya tiang penyangga bait suci Allahku dan ia tidak akan pergi dari situ. Perhatikan baik-baik kata ini. Saudara mau jadi yang menang? Amin. Kalau saudara jadi orang yang menang, saudara akan jadi apa di sini dikatakan? Jadi apa? Tiang penyangga, pilar, tiang penyangga. Saya mau tanya saudara sekarang. Kalau saudara dijadikan pilar penyangga bait suci, bangunan bait suci Allah, penyangga surga, saya mau tanya, tiang penyangga itu posisinya ada di luar bangunan atau di dalam bangunan? Saya ngerti maksudnya? Waktu Yesus bilang kamu akan jadi pilar, itu artinya bahwa kita posisi ada di dalam atau di luar? Kita sudah di dalam surga. Kita sudah di dalam surga. Saya ngerti maksudnya? Kenapa kita bisa ada di surga? Kenapa kita sekarang ada di dalam surga? Dan kalau saya lihat di ayat ini dikatakan bahwa apa? Dikatakan bahwa dan ia tidak akan pergi lagi dari situ. Saudara nggak akan pergi lagi dari situ. Saudara udah masuk, saudara nggak akan keluar lagi. Kenapa? Kita bisa ada di dalam sebagai tiang penyangga bait suci, pilar bait suci. Kita nggak mungkin bisa ada di dalam kalau pintunya nggak dibuka. Karena pintunya udah dibuka buat kita bisa masuk ke dalamnya. Amin. Nah. Maka untuk kita hari ini, untuk ada di dalam bait suci, pintu itu harus terbuka dulu buat kita, pintu surga. Baru kita bisa masuk. Dan itu hanya terjadi pada orang yang imannya menang. Baru pintu itu terbuka. Dikatakan ia yang menang. Maka harus yang menang. Menang gak murtad, gak sangkal Tuhan. Yang memelihara iman yang murni dan kudus di hadapan Tuhan. Disebut yang menang. Baru bisa masuk ke dalam bait suci. Jadi kalau imannya hanya ngandalin. Ya pokoknya asal percaya Yesus lah. Pokoknya Yesus sudah mati di kayu salib. Kita pasti pergi ke surga ya. Kita jalani hidup sebisa kita aja lah ya. Pokoknya kita percaya kalau kita jatuh Tuhan selalu baik tetap mengasihi kita. Dia kasih karunia Tuhan besar buat kita. Jadi ya kita lakukan sebisa kita. Iman seperti itu kira-kira bisa ke surga gak? Hah? Mungkin aja bisa. Tapi kayak gambling, kayak judi. Ya, bisa ya bisa enggak. Beresiko. Ya. Tapi kalau kita lihat Tuhan bilang dia nuntut apa? Yang menang. Kalau orang yang kayak tadi mentalnya mental orang menang gak? Itu mental asal-asalan loh. Ya pokoknya ikut Tuhan yang enak aja. Tuhan berkat, Tuhan kasih kita, Tuhan ampuni kita, Tuhan tuh baik sama kita. Enggak ada pengorbanan sedikit pun ikut Tuhan. Saudara, kita bagaimana bisa mencintai Tuhan? Kita tahu kita mencintai Tuhan dari pengorbanannya. Kalau nggak ada yang kita korbanin, kita nggak bisa bilang kita sayang dia. Misalnya kita menikah. Kita menikah, kita bilang sama pasangan kita bahwa aku sayang kamu. Tapi kita nggak pernah ngorbanin apapun buat pasangan kita. Kira-kira waktu kita bilang, pasangan kita bilang, aku sayang kamu tapi dia sendiri nggak pernah berkorban apapun buat kita, kita bisa bilang apa? Pret. Pret. Sama. Kalau kita bilang tuh aku sayang kamu, tapi aku jalan iman sebisa aku ya, kan ada kasih karuniamu. Tuhan bisa bilang apa? Pret. Karena ayat ini jelas bilang, ia yang menang loh. Orang menang artinya ada yang dikorbankan. Orang yang menang artinya ada yang sedang diperjuangkan. Ada keringat yang dikeluarkan. Ada usaha yang dia lakukan sampai dia bisa menang. Enggak ada pemain sepak bola si Marcelino ya kemarin. Arab Saudi 2-0. Saya yakin dia bisa bobol 2-0 dengan ketenangan dia waktu masukin gol yang kedua dengan sangat tenang. Enggak mungkin dia tidur-tiduran di rumah ya kan, main game online, enggak usah ngapa-ngapain. Terus dia tiba-tiba jago gitu tiba-tiba. Waktu Arab Saudi itu langsung jadi jago dia, langsung bisa sangat tenang. Enggak mungkin. Ada begitu banyak pengorbanan yang sudah dilakukan sehingga ketika pertandingan datang, dia sudah siap loh. Dia sudah terlatih untuk itu. Jadi sama, orang yang menang di sini enggak mungkin orang-orang yang santai-santai yang mau ikut Tuhan enak-enak doang.
Semua ya, Ronaldo, saya bisa lihat latihan mereka gila-gilaan. Mereka dibayar dengan mahal, tapi mereka latihan tuh gila-gilaan. Sampai mereka bisa jadi the best of the best. Yang terbaik di bidang mereka. Sama. Kalau saudara mau jadi orang yang menang, nggak mungkin saudara. Punya iman yang masih sama seperti 30 tahun yang lalu. Atau 10 tahun lalu jadi Kristen. Harus ada progres. Maka saudara bisa jadi orang yang menang. Kayak saudara lebih terinspirasi sama Marcelino daripada Ronaldo. Langsung, oh iya benar juga ya. Kita nggak bisa punya iman yang gampangan, murahan. Kalau kita mau jadi menang, karena standar Tuhan ya menang. Yang menang yang ada di dalam surga loh. Berarti ada orang yang sungguh-sungguh loh. Bukan enak-enakan. Yang kedua pintu yang terbuka atau pintu misi. Pintu misi. Sesuai dengan Kolose 4 ayat 3 dikatakan, berdoalah juga untuk kami supaya Allah membukakan pintu bagi firman sehingga kami boleh memproklamasikan rahasia Kristus. Jadi ternyata kita harus berdoa supaya pintu misi terbuka bagi orang kafir. Pintu firman Tuhan terbuka bagi orang yang tidak percaya. Kisah Rasul 14:27 dikatakan setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka. Dan bahwa ia telah, maksudnya Tuhan ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Jadi dikatakan bahwa Yesus itu yang membuka pintu bagi orang kafir. Supaya mereka bisa terima firman yang murni. Maka hari ini saudara kita lihat bagaimana hari ini yang muslim. Menurut saya ini luar biasa. Kenapa saya mengadopsi jadi anak rohani saya? Karena dia ini muslim dari kecil. Yang tadi saya lihat di Zoom kita ngobrol. Muslim dari kecil. Tiba-tiba dari dia sejak kecil saja. Dia ada kerinduan loh. Untuk mau jadi orang Kristen. Nggak ada yang nginjilin. Nggak ada yang ceritain tentang Yesus. Tapi sejak dia masih SD pun dia pernah kepikiran. Rasanya senang ya jadi orang Kristen. Siapa yang nginjilin? Tuhan yang nginjilin Diana. Tuhan buka pintu imannya untuk cari jalan kebenaran, Tuhan yang benar. Dan hari ini kita lihat dia kenal Tuhan. Kenapa? Karena pintu misi itu dibuka buat dia. Jadi kenapa ada orang yang nolak Tuhan Yesus terus gak percaya? Karena pintu itu memang gak dibuka buat dia. Tapi kalau orang yang pintunya dibuka, mereka pasti akan cari Tuhan Yesus. Mau kenal Tuhan Yesus. Makanya Diana ini seperti berlian yang berharga yang ditemukan. Berharga sekali. Dia adalah umat pilihannya Tuhan. Karena gak ada yang nginjilin. Jadi seseorang jika dia mau coba dengar firman Tuhan. Kalau Tuhan gak buka pintu imannya. Meski dia mau dengar itu firman, Tuhan gak buka itu pintu imannya. Orang itu gak bisa ngerti-ngerti loh. Jadi kalau saudara hari ini gak ngerti firman Tuhan, saya harus berdoa nangis. Tuhan, buka ini pintu iman buat saya untuk lihat firman-Mu. Segitunya saudara harus mau menginginkan firman melebihi harta dunia. Tapi banyak orang hari ini nangis buat apa? Tuhan, bukakan berkat materi buat aku sampai nangis-nangis. Kita harus berdoa sampai nangis supaya Tuhan bukakan kerinduan yang besar untuk saya bisa ngerti firman-Mu. Baru pintu itu dibuka buat kita. Itu sebabnya kita harus bersyukur kalau kita bisa lihat firman, mengerti firman dan menghargai firman Tuhan di tempat ini. Itu artinya pintu iman sudah dibuka buat kita. Amin. Jadi saudara, kalau begitu apa yang harus kita lakukan kalau pintu misi sudah dibuka buat kita? Apa yang harus kita lakukan? Karena masalahnya gini, kenyataannya setiap kali kita menginjil firman yang murni, waktu kita menginjil firman yang murni ini, kebanyakan kita ngalaminnya apa? Penerimaan atau penolakan? Penolakan. Karena firman yang kita bawa di gereja ini, firman yang murni dalam arti firman yang sesuai dengan cara Tuhan mau kita lihat. Kalau firman yang lain di luar sana adalah firman yang ditafsir oleh manusia untuk membawa orang memuaskan hasratnya. Tapi firman kita ini firman yang kita lihat firman benar-benar seperti Tuhan mau kita lihat itu.
Dan akhirnya banyak kan yang nolak daripada yang terima. Jadi akhirnya kita mikir dong, kita mikirnya begini. Kalau memang pintu misi ini sudah dibuka, kenapa banyak yang nolak daripada yang terima? Seakan-akan pintu misinya terbukanya agak sempit ya, bukanya kurang lebar. Sehingga kayaknya kok susah ya nginjilin firman yang murni. Ya, betul nggak saudara? Betul ya? Dari 10 kali nginjil bisa 10 kali juga ditolak. 20 kali nginjil 20 kali ditolak. Kenapa saudara? Kalau kita lihat Matius 7:7 sampai 8 ini caranya buat kita hari ini yang mau jadi pekerja Tuhan memenangkan jiwa dengan memberitakan firman Tuhan. Kita baca, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Oke, saya tahu ayat ini sering dipakai sama orang buat berkat. ya, berkat. Tapi saya yakin Tuhan bukan hanya bicara berkat jasmani. Tapi yang Tuhan cari di sini adalah, yang Tuhan sedang mau bicara ada tentang berkat untuk bisa kenal Tuhan. Berkat untuk bisa lihat firman Tuhan. Saya pernah lakukan survei. Kenapa saudara ada di ruangan ini? Kenapa ada orang-orang yang hari ini bisa terima firman yang murni? Kenapa ada orang yang tidak bisa lihat firman yang murni ini, tapi ada orang yang bisa lihat firman yang murni? Saya mau tahu jawabannya? Jawabannya di depan mata saudara. Saya pernah survei dan saya temukan ini jawabannya. Kenapa saudara bisa lihat firman ini? Hah? Karena saudara cari. Sadar tidak sadar, mungkin 20 tahun yang lalu, saudara mau kenal Tuhan. Mungkin saudara lupa. Mungkin 30 tahun yang lalu, 10 tahun lalu, 15 tahun yang lalu, saya pernah bilang, Tuhan aku mau kenal kamu. Kamu tuh seperti apa sih Tuhan? Aku pengen banget lo kenal kamu. Karena saudara cari, saudara dapat. Karena saudara ketok itu pintu hati Tuhan. Pintu itu dibuka. Sehingga saudara bisa lihat Tuhan, ketemu Tuhan. Jadi sekarang bicara tentang penginjilan. Saudara kalau kita lihat, dikatakan kita harus ketok pintunya. Oke? Kalau saya lihat di sini ayatnya, saya lihat ayat di sini. Dikatakan apa? Ketoklah, ayat 7, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Oke? Perhatikan ayat ini, ayat 7. Oke? Sudah? Oke. Bayangin saudara waktu ayat ini bilang ketoklah maka pintu dibuka bagimu, ketoknya berapa kali? Buka ya. Yang lain? Ketoknya berapa kali? Hah? Tahu? Berapa kali? Sekali. Kebanyakan kalau kita baca ayat ini memang cuma sekali. Cuma sekali. Karena dia cuma bilang ketok, pintu buka. Kelihatannya hanya ketok sekali terus pintu dibuka. Tapi naskah Yunaninya nggak berkata begitu. Karena kita harus lihat dalam arti naskah asli Alkitab itu ditulis. Naskah Yunaninya bukan sekali ketok. Tetapi naskah Yunaninya, naskah aslinya adalah harus ketok terus. Sampai pintu itu dibuka. Jadi bukan hanya sekali ketok. Tapi harus ketok terus sampai dia benar-benar dibuka. Suatu saat saudara, ada satu penginjil namanya penginjil kentang. Saya bingung ya, penginjilan kentang namanya, penginjilan kentang. Apa yang dilakukan penginjil ini saudara? Saudara tahu kentang kan? Kentang punya ukuran macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar. Ya kan? Jadi untuk masak kentang saya harus masukin ke oven. Dan karena ukuran kentang itu beda-beda, saudara nggak tahu kapan yang mana kentang yang udah matang. Cara satu-satunya untuk tahu kentang yang mana sudah matang dari oven, saya harus keluarin, saya harus tusuk. Pakai sumpit. Kalau lembut artinya kentangnya matang. Kalau keras artinya kentangnya harus masukin oven. Oke? Jadi apa yang dia lakukan penginjil kentang ini? Yang bukan penginjil kentang, sebutan dia ada penginjilan kentang. Apa yang dia lakukan? Jadi dia akan mulai datangin orang-orang. Ayo dong datang gereja saya dong. Orang tolong nggak mau. Apa kamu mau terima Yesus mau nggak? Nggak mau, saya nggak mau terima Yesus. Kamu mau belajar Alkitab nggak di gereja saya? Nggak, saya nggak mau. Ditolak. Setiap kali dia ditolak, apa yang dia lakukan? Dia akan bilang gini di pikiran dia. Oh ya, kentangnya belum matang.
Hanya perlu dimasukin oven lagi. Jadi dia gak pernah baper. Dia gak pernah kebawa perasaan, dia gak merasa kecewa. Setiap kali dia ditolak, kentangnya belum matang. Dia selalu bilang sama dirinya begitu, kentangnya belum matang. Masukin lagi aja ke oven, suatu saat dia akan matang. Dan orang yang sama, 3 kali dia ajak ke gereja, 4 kali, 5 kali, 10 kali. Dia akan terus setiap kali ketemu, hey mau gak ke gereja saya? Enggak mau. Setiap kali dia ditolak, dia gak pernah jadikan itu masalah pribadi. Dia hanya bilang sama dirinya, mungkin kentangnya belum matang. Jadi kalau saudara nginjil orang, dan kemudian orang gak mau terima firman saudara, saudara bilang apa? Kentangnya belum matang. Masukin lagi aja ke oven. Dan suatu saat saudara, orang yang sama ini, waktu diajak lagi, hey mau gak ke gereja saya? Orang itu tiba-tiba, iya saya mau. Saya mau ke gereja kamu. Mau kamu terima Yesus? Saya mau. Kita gak tahu apa yang terjadi pada orang itu. Tapi intinya, penginjil dengan konsep kentang ini, dia gak pernah putus asa. Ketika saya putus asa, kecewa, saya akan berhenti. Saya pasti berhenti. Saya gak berhenti, gak mau lakukan lagi penginjilan. Saya tahu betapa susahnya kita nginjil firman ini. Saya pasti akan berhenti, kecewa. Dan akhirnya saya tidak mau lagi lakukan. Jadi mari kita berdoa supaya Tuhan kirim tuain yang kentang-kentang yang matang. Amin. Tuhan kirim kentang-kentang yang matang. Saya tahu saudara banyak nangis, banyak air mata. Saya tahu perasaan saudara. Karena saya juga banyak injil dan banyak ditolak. Saya berdoa kita pakai konsep ini. Bahwa anggap aja kentangnya belum matang. Jadi kita coba lagi, injili lagi orang yang sama. Yang kira Tuhan bawa kita tuain yang matang. Tuhan bawa ke gereja kita untuk kita muridkan. Kesimpulan. Saudara mungkin pikir ya, kenapa Tuhan harus pakai gereja yang kecil seperti Philadelphia untuk dipercayakan misi tugas Tuhan untuk penjangkauan jiwa. Kita juga pasti pernah mikir kenapa gereja kita NJM yang seperti ini, yang Tuhan percayakan firman ini buat kita, untuk kita beritain Injil. Karena kalau kita lihat di Wahyu 3:8 dikatakan kekuatanmu kecil, itu artinya mereka bukan orang yang hebat. Mereka bukan orang yang berpengaruh, mereka orang yang sederhana. Tapi meski mereka kecil, mereka setia dan taat pada firman Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pakai mereka, itu alasannya. Dan alasan yang lain kenapa Tuhan tidak pakai gereja yang besar untuk dipercayakan misi tugas mengemban penginjilan firman yang murni ini. Jawabannya ada di 1 Korintus 1:26-28 dikatakan gini. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang bijak. Tidak banyak orang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Lihat yang Tuhan pakai kalau saya lihat di sini. Bukan orang-orang yang hebat menurut ukuran dunia. Tetapi orang-orang biasa. Ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi alasan kenapa Tuhan pakai gereja yang kecil. Miskin, lemah, remeh. Tujuan adalah untuk hanya satu. Memperlihatkan kuasa dan kebesaran Tuhan. Di mana Tuhan sendiri yang melindungi, menyertai gereja itu. Tangan Tuhan sendiri membuat gereja itu bisa tetap ada. Bukan kekuatan manusia. Kalau gereja itu besar orang bisa bilang, oh ya karena gereja yang kaya. Karena gereja bisa melakukan banyak hal, orang bilang, oh karena gereja yang kaya, karena gereja yang hebat, banyak orang penting di situ. Maka mereka bisa lakukan banyak hal. Tetapi justru lewat gereja yang miskin kecil seperti Philadelphia, Tuhan pakai untuk memperlihatkan kuasa dan kekuatan tangan Tuhan sendiri yang membuat mereka besar. Kiranya hidup kita yang nampaknya lemah dan remeh ini di mata dunia, Tuhan pakai kita untuk mempermalukan dan menghakimi dunia ini yang menganggap diri mereka bijak, kuat dan berpengaruh. Dan Tuhan katakan pada mereka bahwa kamu pikir kamu kuat, kamu pikir kamu hebat, lihat gereja NJM. Justru mereka seperti itu yang remeh. Yang tidak berarti, aku percayakan misi untuk menyelamatkan dunia ini. Amin. Amin. Mari kita datang pada Tuhan.
Biarlah matamu tertuju kepada setiap umatmu di tempat ini, jemaat kudusmu. Yang di onsite maupun di online, di Zoom. Mungkin setiap kami bukan orang-orang yang berarti, yang spesial di mata dunia ini. Tapi setiap kami dipercayakan harta yang berharga, yaitu panggilan untuk membawa misi penyelamatan atas dunia ini. Karena itu pakai kami Bapa, orang-orang yang remeh dan sederhana ini, untuk membawa pekerjaan yang besar. Orang-orang yang kecil tapi melakukan hal-hal yang besar bagi dunia ini. Pakai talenta kami, pakai uang kami, pakai waktu kami, pakai kreativitas kami untuk dipakai buat misi penyelamatan jiwa-jiwa atas dunia ini. Pakai kami untuk hari ini memperkenalkan firman yang murni ini kepada dunia ini. Sehingga kami bisa dipakai untuk memanggil pulang kembali orang-orang yang hari ini terhilang. Supaya mereka boleh menjadi Yerusalem baru yang ada di dalam bait Allah. Sebagai pilar-pilar yang menopang bait Allah. Tolong jemaatmu hari ini juga yang sedang bergumul buat sakit mereka. Buat pekerjaan mereka. Buat keluarga mereka. Buat anak-anak mereka. Bapa tolong. Sertai, hadir, berjalan bersama kami, temani kami di dalam seluruh proses pergumulan hidup kami. Sehingga kami tahu kami menjalani setiap pergumulan ini, kami tidak berjalan sendiri. Tapi ada Engkau yang senantiasa menguatkan, menghibur kami, dan memberikan jalan keluar buat hidup kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dengan meninggikan nama Yesus yang berharga. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.